Ya. Nah, sekarang per minggunya berapa JP? 2 kalau mata pelajaran. Ini teh SLB Bani Al-Mutakin, tempat di mana saya dan guru-guru yang lain mengajar anak-anak yang spesial bagi saya. Sebagai seorang guru, saya harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi tugas saya itu bukan hanya mengajar di depan kelas, tapi harus terus berinovasi dalam mengajar. Kalau dulu ribet, kalau mau mengajar ngeprint dulu. Kalau sekarang lebih praktis karena lebih mudah mengakses aplikasi. Sekarang semuanya jadi cepet banget, mulai dari kurikulum sampai cara-caranya dijelasin detail pisan. Intinya mah sekarang semua pembelajaran jadi lebih praktis. Jadi sekarang kita ya belajar memasak bayam keripik bayam. Boleh kalian cari bagaimana ya cara memasak keripik bayam. Ini teh Afika dan Sally, dari dulu sangat telaten mengikuti pelajaran. Semua itu kita lakukan sesuai dengan proses yang ada, namun kita jaga supaya tetap menyenangkan. Intinya teh kita lakuin supaya murid senang dan dapat ilmu yang berguna bagi kehidupannya. Sudah masakannya jadi, tiba-tiba Restu punya ide. Gak lama Restu ambil kamera yang sekolah udah punya, kemudian foto-foto deh makanannya. Nah, tadi Restu ya sudah foto keripik bayam. Nah, sekarang fotonya kita desain ya. Nah, Restu dan Sally sedang mendesain label kemasan keripik bayam dan hasilnya bagus ya. Halo, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Weni Winati, Kepala SLB Bani Al-Mutakin sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Proses PMM ini berlangsung atas kepedulian kami yang peserta didik. Karena kami merasa semakin kesini kan teknologi semakin canggih dan tidak menutup kemungkinan anak-anak disabilitas pun perlu mengikuti kodrat zaman mereka. Nah, dari motivasi juga kepedulian, terus kami mensosialisasikan PMM tersebut ke guru-guru dari arahan dari fasilitator juga gitu ya untuk mengakses fitur-fiturnya agar bisa dimanfaatkan baik untuk pengembangan diri guru ataupun misalnya untuk pembelajaran anak-anak di kelas. Sebetulnya tahapannya memang tidak jauh berbeda. Proses pembelajaran terdahulu sama sekarang itu tahapannya mulai dari perencanaan guru-guru, kemudian pelaksanaan hingga evaluasinya. Dari perencanaan memang guru-guru membuat modul ajar, kemudian bisa nyari bahan-bahannya di PMM, kemudian dilaksanakan gitu ya memang kondisi anak-anak di kelas. Terus misalnya bikin evaluasinya bikin live worksheet misalnya ataupun misalnya kuisi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tahapan untuk penggunaan PMM sebetulnya sangat praktis dan cukup mudah. Nah, kalau misalnya siswa
Nah, siswa ini memang perlu didorong oleh guru-gurunya untuk memanfaatkan PMM ini di kelas. Dari kurikulum yang kita pelajari dan kita akses, kita mencari angle mana nih yang bagus untuk menghasilkan foto yang cakep. Nah, dari situ kami terapin ke anak-anak supaya nantinya akan menjadi fotografer yang profesional. Tuh, hasilnya bagus-bagus kan? Perancangan di Arkas pada proses perembukannya atau penyusunan programnya bersama dulu dengan guru. Ada di kami tim pengembang sekolahnya untuk menentukan program yang prioritas berdasarkan rapor pendidikan. Itu yang memang nilainya merah, kami prioritaskan. Kita belanja modal di Arkas, dibantu juga sama Siplahnya juga sih untuk mempermudah. Kami mencoba membenahi program pembelajaran dari tahun kemarin, keterampilan yang memang sesuai dengan asesmen peserta didik, yaitu keterampilan fotografi yang diadakan di tahun ini. Jadi kami untuk menunjang kegiatan tersebut, kami mencoba untuk menganggarkan pembelanjaan printer, kemudian printer untuk mencetak foto, kemudian kamera juga kami inputkan ke dalam Arkas, dan setelah itu kami mencoba untuk membuka Siplah untuk mencari kamera-kamera yang memang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sejak ada rapor pendidikan diluncurkan gitu, kami mencoba mengakses rapor pendidikan. Dari sana menentukan program-program yang memang sesuai. Kebanyakannya memang program yang direkomendasikan oleh Kemendikbud itu. Jadi low budget tapi impact-nya besar. Harapan terbesar kami kepada anak-anak memang ingin anak-anak mandiri, baik mandiri dalam perkembangannya selama di sekolah, selama di rumah, mandiri untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah proses kemandirian itu atau karakter mandiri itu sudah memang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sedikitnya kami ingin menuju ke sana harapannya. Memang di tengah keterbatasan kita saat ini, kami, khususnya saya sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1, memiliki semangat yang tinggi dan kemauan yang besar untuk terus mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, karena kami rasa gitu, kami yakin kami perlu mengadakan pembelajaran yang betul-betul berpusat pada peserta didik untuk menuntun kodrat mereka. Aku dan kamu Adalah kita tanpa ada pembeda. akhirnya Kita akan terus tertawa dan menjadi bahagia bersama. tergerak, bergerak, menggerakkan.